Hello guys, balik lagi bersama kita di Dreams Expo Investor sama gue Chris dan gue Marcel. Dan kali ini kita bakal nge-review satu liquid baru. Iya, liquid baru dan rasanya udah jarang nih. Rasanya udah jarang. Banyak. Iya, kalau dulu tuh banyak. Dulu tahun 2018, 19, 17, 18, 19. 20-an kali. Iya, 20-an. Iya, kayaknya masih banyak. Sekarang belakangan ini kita lebih sering melihatnya kayaknya strawberry. Ya, strawberry, biskuit, apa lagi ya? Kayak susu-susuan, ya, susu-susuan susu. banyak. Dan ini rasanya beda nih. Ya, ini rasanya beda. Kali ini beda. Tetap kue, tapi rasanya beda. Ini ya, apa namanya? Ngebalikin kita ke masa lalu. Muter kayak bikin kenangan gitu. Ya, kayak apa ya namanya? Nostalgia. Iya, nostalgia sama rasa-rasa zaman dulu. Iya. Hari ini kita bakal review liquid. Ya, Mereknya Miele. Ya, ini dari Aloha Brewery sama Bivapor Jogja. Nah, kalau kalian tahu Miele apa ya? Miele apa Miele ya, Miele Crepe. Iya, Miele Crepe. Ya, kalau misalnya kayak sekarang bilangnya Miele Crepe, tapi kalau gua ngeliatnya sih kayak thousand layer cake. Iya. Lapis. Apa lapis legit ya, kalau nggak salah. Iya. Yang betul. Lapis legit yang biasa warnanya coklat sama kuning. Ya, kalau yang kalau dimakan lengketnya sebadan-badan. Terlalu banyak minyak. Iya. Minyaknya kebanyakan. Tapi kalau Miele Crepe tuh sebenarnya nggak kering. Kemarin tuh gue sempet ke pasar lama. Terus cewek gue minta kan. Emang dari dulu dia bilang mau Miele Crepe. Gue bilang ya udah nanti ayo kita beli. Nah, minggu lalu tuh gue pas lagi ada berkat lah sedikit. Jadi ya udah beliin sesekali gitu kan. Miele Crepe tuh begitu gue ngeliat secara langsung gitu ya. Yang gue lihat tuh kayak thousand layer cake. Tahu kan thousand layer cake yang kita yang dimasaknya tuh cetak satu, ntar kasih krim, tutup lagi krim lagi gitu kan. Sama gitu. Satu-satu dimasaknya. Tapi kan kalau lapis legit kan sampai matang, nggak ada krimnya kan. Ya. Ada krim, kalau ini ada krimnya. Nah, balik lagi ke sini, kita nggak usah ngomong makanan karena kita bukan review makanan, tapi kita review liquid. Miele Crepe rasa matcha cake. Ya, matcha cake. Yes. Nah, makanya kenapa kita bilang bahwa liquid ini bikin kita nostalgia ke masa-masa 2017, 18, 19. Sebelum suka itu banyak. Iya. Karena waktu dulu ya, waktu gue zaman SMA tahun 2016-17. Oh enggak 2017. Iya 2017, 18, 19 itu gue pernah nyobain di rumah rasa matcha, tapi bukan ini tapi memang rasa matcha. Underage tuh. Jangan ditiru ya guys. Enggak, gua waktu itu udah nggak SMA. Enggak, gua udah nggak SMA. Gua udah kuliah. Iya deh SMA. Iya gue SMA terus. Iya gue SMA. Gue kayaknya itu. Enak kan? Enak. Nah makanya liquid ini bisa bikin kita balik lagi mengenang. Iya. Kebetulan kita sebenarnya udah nyobain. Iya, kita lalu. Sebelum dia launching, sempat kita udah nyobain liquid ini. Yes. Tapi kita belum dikasih bikin videonya. Ya, kita belum dikasih untuk bikin video karena dia bilang tunggulah sampai bilang lanjutan, tunggulah sampai kita rilis baru kita udah beberapa reviewer lain mungkin udah pada dapat duluan. Nah, kalau gue lihat yang dapat sampai kue-kuenya dapat. Oh iya. Iya. Udah deket kayak. Enggak, memang mereka udah besar. Iya. Karena kita masih kecil. Ya pokoknya gitulah. Di sini packagingnya cuma nggak pakai kotak gitu ya, cuma dikasih segel doang, segel plastik.
Terus Iklan. baru mulai di iklan. Iklan. Kenapa sih kalau lewat sini pada geber-geber ya? Nggak tahu. Kan pada Ngeliat sama motor gua kali, ngeliat motor gua Satria, dikirain Mungkin ada Satria kembar di sini. diajak balap gitu kan, dilamar. Jangan tuh. Nah ini juga Masih iklan lagi. Ya ini gue emang selalu lewat dengan geber-geberannya. Ini secara packaging simple, enak dilihat, botol warna hijau melambangkan maca. Iya. Ada gradasi di stikernya, backgroundnya warna hijau tua, hijau-hijauan lah ini. Hijau-hijauan, hijau tua, hijau muda, dicampur-campur ya. Ya sama warna putih. Mungkin putih kalau digambarnya kayak putih cipratan susu. Cipratan susu. Ya karena memang kan layer si Layer kuenya susu. emang susu. Terus pakai krim gitu. Krim susu kali ya, Iya, kayak flan gitu. mungkin ya. Gue belum pernah justru makan matcha cake nih, gue belum pernah. Coba aja ke pasar lama, ada kok banyak itu 25 ribuan. Ya cuma sepotong doang. Jadi jadi endorse lagi kita. Enggak apa-apa maksudnya kalau kalian mau ngasih ke sini nggak masalah. Iya, di sini dia ada tulisan jelas Aloha Brewery dan Vivapor Jogja, ada dari Instagram @mileliquid. Kita lihat PG-VG-nya 40-60. Iya, 40-60. Cukup encer, apakah nanti liquidnya agak encer? Sepertinya ya. Seingat gua kemarin tuh ngeliat agak encer. Agak encer ya? Ya agak encer. Ya seperti sewajarnya lah, 60-40 sewajarnya. Oke, berarti kita langsung buka aja kali ya. Di sini mereka menyediakan nikotin 3 dan 6. Nikotin 3 dan 6 dan kita akan buka yang 3-nya. Kenapa 3? Karena kita dapat stoknya yang 3 yang banyak. Karena kita bukanya buat customer juga. Oh iya. Kalau Itu buat juga. kalau buat kita Kalau buat sendiri, kita mungkin kita bakal memang pakai 6. tapi karena kita customer friendly, Ya. jadi buat kalian yang mau cobain yang pakai 6 bisa cobain 3, yang pakai 3 kan agak susah kalau cobain 6. Ya. Jadi kita bukanya 3. Kita buka 3. Dan beberapa customer kayak tadi tuh sempat ketemu sama customer dia mau nyobain. Oh yang ini ada masih liquidnya yang 6, gue pengen tahu rasanya 6 kayak gimana. Ya kan kita nggak buka ya. Dan kita kalau untuk barang tester nggak buka yang 6 karena biar lebih friendly lah. Ya. Orang Karena lainnya nggak semuanya suka tidak nikotin 6. semua customer suka Dan masuk ke nikotin 6 tapi bisa. iya. Tapi kalau misalnya nikotin 3 kan mau yang nikotin pengguna nikotin 6 atau pengguna nikotin 9 bisa masuk aja. Ini sekali reset langsung. Ya bagus. Plastiknya iya, segelnya benar-benar segel yang nggak susah-susah buat dibuka. Kadang ada yang sampai klat-klat baru bisa. Pakai cutter. Nggak ada suaranya ternyata. Dicium dari baunya sih cuma bau matcha doang ya. Mau dipencet tapi takut keluar gitu. Nah, encer dan bening Bening banget liquidnya. Baunya nggak begitu keluar tapi baunya bau matcha banget. Hati-hati kalau dipencet ya muncrat. Itu bening banget atau kekuningan Ya dikit. kuningan dikit, tapi ya Bening lah ini. ini jatuhnya bening. Oke langsung kita. Kayaknya muncrat ke dalam hidung gua aja. Kan gue bilang jangan dipencet. Tuh kan, hidung gua bau matcha Itu. Tici dong. Thank you. Gue seperti biasa gue Pakai pakai biasa. Solo. Koilnya koil baru di yang kemarin gue pakai koil sebulan setengah ya, 2 bulan kali. Iya, gue udah nggak tahu itu apa koil udah berapa lama. Tapi ini gue tadi baru coiling, fresh week, belum di priming sama sekali jadinya. Cuma settingnya agak kemanisan sih tadi. Gak masalah. Gak masalah sih harusnya. Dan gua ini seperti biasa Drex dan Dalema Quest. Lalu ini fresh week, tidak fresh coiling karena coil masih pakai yang kemarin yang bekasan. Maklum.
ya dimaklumin aja. Tahu kan masalahnya apa? Iya, duit. Enggak, karena masalah tentang mindset. Ingat, mindset. Belum punya harta, belum punya dewasa. Tapi Menurut gua nggak gitu, Jet. buat gua enggak nyet. Lu tahu kan pemerintah ngurusin apa? Ngurusin bumi. Ngurusin bumi. Bumi. Udah Jokesnya agak. Gua nggak ngerti sih. Itu orang serius atau bercanda sih? bercanda sih harusnya. Harusnya sih bercanda ya. Harusnya bercanda. Soalnya mukanya bukan cengengesan juga, emang kayak nahan ketawa. Makanya ini gue sambil ngedrip aja daripada ngomongin orang lain. Gue di sini pakainya power ya. Kalau misalnya temen gue Bro Chris ini dia pakai voltage ya. Gue pakai volt. Gue biasa pakai volt karena nggak ribet. Iya. Nggak ribet dalam artian nggak mikirin lu mau pakai. Karena gue biasanya gini, kadang suka aktifin 2 RDA, single sama dual. Kalau pakai watt perlu nyeting lagi. Dari misalnya gue pakai di dualnya 75, di single gue pakai 40 misalnya. Itu kan gue perlu nurunin lagi. Ya kayak sekarang gini nih. Ya, kalau gue pakai volt, gue tinggal tembak 3,7, 3,8, ganti-ganti RDA, nggak usah mencet lagi gitu. Kita sekalian sesi knowledge kali ya tentang ngomongin begini. Apa bedanya? Untuk beberapa orang yang masih belum tahu ya, apa bedanya? Mode power sama mode voltage. Mode power sama mode voltage. Kalau mode power kan yang gue pakai nih, ya, kita nyeting pakai watt. Terus kalau misalnya di Telema lah ya, kita ngomongin Telema Solo juga ada dan Telema Quest juga ada. Ini mode normal, mode hard, sama mode soft. Kita apa bedanya? Sebenarnya gini ya, kalau lu ketemu mode normal, soft, normal, hard, itu lebih ke arah timing pembakarannya. Jadi mod itu dia nggak langsung lu nembak 75 watt nih. 75 watt itu nggak pas lu pencet dia keluar 75 watt. Iya. Dia bakal increasing mungkin dari sekitar 20 watt dulu di 0,1 second pertama. Itu biasanya per 0,5 second dia akan increase. Nah setelah mungkin 0,5 second atau 1 second itu dia baru nyampe tuh ke 75 atau 70 misalnya lu nyetingnya. Tapi kalau mode hard, kalau lu dibikin mode hard dia bakal lebih cepat. Misalnya kalau mode soft itu 1 second, mode normal itu 0,6 second, di mode hard lu 0,3 second lu udah segitu, udah nyampe gitu. lebih cepat boros gak ke baterai kalau misalnya ini? Sama presidennya ya. Karena lu kan nge-puff nggak cuma setengah second. Iya. Lu kan nge-puff itu bisa 2 second, nah normalnya itu 1,5 sampai 2 secondan. Jadi buat pemakaian baterai sih kayaknya sama aja deh. Nggak ngaruh-ngaruh banget. Cuma kalau misalnya kita bilangnya perbedaan antara watt sama volt ya. Watt sama volt itu bedanya gini. Namanya listrik kan ada resistensi, ada ampere, ada ohm, ada resistensi ohm, ada watt, powernya, ada voltase, tegangannya gitu. Nah ampere itu kan dari baterai lu dapetnya. ohm itu lu dapetnya dari RDA. Voltase sama voltase sama power ini yang bisa disetting nih. Berarti variabel bebas lah kita kalau ngomongin di fisika ya. Variabel yang bisa berubah-berubah nih. Nah, ketika lu settingnya di watt, voltnya juga pasti berubah. Voltnya juga pasti berubah karena tegangannya berubah. Ibarat kata lu ngalirin air nih, daya baterainya, daya listriknya, lu alirin dengan ohm yang sama. Si ohm itu hambatan, berarti kita
ibaratnya kayak apa ya? Kayak pipa kali ya, pipa kecil, ukurannya sama. Lu alirin air, yang satu lu dorongnya segimana, yang satu lu dorongnya lebih kencang. Otomatis tegangan yang ada di dalam, tekanan yang ada di dalam pipanya akan lebih besar dong. Gitu. Kira-kira kayak gitulah. Oke lah, ini gue udah kelar priming. Oke. Udah kelar timing. Tapi tadi belum kelar. Apa? Apa bedanya watt sama volt? Bedanya watt sama volt itu, ya kalau lu pakai mode watt, lu ngatur wattnya, dapatnya voltnya. Tapi kalau misalnya lu ngatur voltage-nya, otomatis si mod ini akan menyesuaikan dapatnya tegangan segitu. Jadi wattnya bebas. Wattnya bebas. Sorry, bukan wattnya bebas. Wattnya itu menyesuaikan. Powernya menyesuaikan dari tegangan yang diinginkan. dikasihnya. Target tegangannya. Karena kita pakainya mode volt. Tapi kalau misalnya mode power, itu berarti lu menentukan target power, voltasenya ya sedapatnya. Berarti simpelnya tuh gini ya, kalau misalnya yang ini simpelnya tuh kayak kita pakai meka. Kalau pakai meka tuh kan mekanikal gini, jadi kita cuma mengandalkan si baterainya aja. ngandelin baterai. Ya, kalau meka tuh ngandelin iya, baterai doang. ngandelin Dari baterai. ampernya, dari ampernya si baterai, daya kecepatan aliran listriknya. Yang dipakai cuma itu doang. Tapi kalau di elektrikal kita dapatnya apa, kita bisa nentuin powernya mau berapa. Oke lah, kita lanjut bahas liquidnya. Kita bahas Sebenarnya sama aja sih, nggak beda-beda jauh, tergantung selera kalian. Mau yang lebih detail atau lebih simpel, atau ngerasa lebih enak di sini, ngerasa lebih enak di situ, ya sama aja lah. sama aja. Tergantung kita Selera masing-masing. Ya. Oke, kita langsung cobain aja. Tadi kita sempat firing, kecium baunya dan Baunya macam banget. Iya, macam banget, dan baunya bikin, ya benar ya kayak gue bilang tadi, bikin ngiler, bikin nostalgia lagi. Iya, betul. Balik ingat ke masa-masa sebelum Covid yang masih rame-ramenya. Sebelum Covid, ya masa-masa baru peralihan cukai lah itu. Periode 1. Jangan disebut dong. Pokoknya ya masa-masa peralihan dari sebelum cukai menuju cukai. Pokoknya ini muncul masa-masa banyak varian macam. Kayaknya zaman-zaman itu deh. Kayaknya sih zaman-zaman itu, kalau sekarang udah jarang banget lah. Kita langsung cobain aja. Dan menurut gua tuh lagi dingin. Gara-gara tadi gua pakai liquid dingin kan di samping. Di pot maksudnya. Asik ya. Gue boleh nyebut orang yang ininya nggak sih, iPhone? Brewer ya? Bukan brewer deh, yang brewernya, yang otaknya gitu. Ya boleh. Om gila. Udah sih gue coba Om gila. Keren Om. ya kemarin kita nyobain tuh waktu udah lama waktu sebulan lalu. Iya, sebulan lalu. Pokoknya yang waktu itu kan si Om Gila sebelum yang ada sebelum itu fair. Enggak, apa namanya? Yang acara yang Idul Adha. Iya, yang pokoknya satu bulan malah kayaknya sebelum Idul Adha. Iya. Pokoknya bulan Juni. Awal Juni. Iya, awal Juni. Ya jadi pokoknya 2 bulan berarti 2 bulan. Iya, 2 bulan. Berarti 2 bulan lalu. Jadi kita tuh cobain itu waktu si Om Gila lagi main ke sini. Lagi kita juga berbagi cerita. Terus kita sharing tentang knowledge tentang liquid, tentang ya pokoknya dunia vape lah ya. Kita ngomong dunia vape, kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya Om Gila bilang, gue mau ini nih ngeluarin liquid, dia bilang gitu. Tapi jangan di-spill dulu. Iya, jangan di-spill dulu. Waktu itu dia bilang, nih yang ini barangnya dikasih tuh. Kita tuh disuruh nyobain. Ya kita
gua, Bro Chris sama editor tuh Bro David suruh nyobain. Yang di toko ini udah pada nyobain. Iya, kita yang pokoknya yang favorit saus ini udah pernah nyobain. Terus disuruh penilaian kayak gimana. Ya kita sih kalau nilai sekarang sama yang kemarin-kemarin ya sama ya. Sama. Kalau gue sih nggak ngerasain ada perbedaannya. Mungkin yang kemarin itu udah finalnya. Mungkin karena waktu itu dia bilang kan R&D ya namanya. Iya, masih kita bikin itu coba. Pasti nggak sekali jadi, pasti banyak banget lapisan prosesnya. Dan itu mungkin udah finalnya. Bisa jadi. Ya, pokoknya untuk bilang dan teman-teman dan Aloha Brewi ya pokoknya orang yang bikin liquid ini pelopor ya siapapun itu banget. Ya ini keren, job keren lah pokoknya 2 jempol. Lu tau gak, gue bilang tadi gue nyeting koil tadi agak manis dari yang biasanya ya. Dari yang biasanya gue ngerasa ini kok kayak harusnya agak kemanisan, tapi di sini ternyata gak manis. Manisnya pas. Manisnya pas. Bukan yang manis banget dan bukan yang gak manis. Lu gak kehilangan manisnya. Iya. Tapi lu gak kemanisan kayak lu makan gula gitu. Iya, betul. Ya gila ini kalau dibilang rating manis 0 sampai 10 ini ada di angka 5, pas di tengah-tengah. Menurut gue ya pas di tengah-tengah. Dan lu tahu gak kalau lu mau tahu lu cobain sendiri sih, lu bisa kasih ke sini atau ke sini. Ya. Beli liquidnya gitu kan. Ini tuh pahitnya maca ada coy. Dan ini pas banget. Pahitnya tuh pas banget, enggak kepahitan. Pahitnya enggak kepahitan, tapi enggak cuma asal ada doang. Iya. Ini ada. Ini rasa macanya jelas. Terus begitu Excel, yang gua rasain itu rasa susunya juga ada. Yes. Rasa bukan susu sih, kayak rasa krim apa flan. Iya, flan. Tapi flannya flan susu dan ada macanya juga. Gimana ya? Dia susu tapi dia bukan susu kental manis, full cream ini. Susu full cream yang manis. Iya. Pokoknya begitu lu inhale, lu bakal ngerasa cuma maca ya doang. Iya, menurut gua rasanya rasa maca doang. Bukan rasa maca doang sih. Rasa maca yang ngeblend sama rasa kue. Iya. Jadi dia udah jadi kue, macanya bukan maca. Kue. Bukan maca minuman lah, itu bukan maca minuman banget. Ya pokoknya layer crepe-nya itu rasa maca. Ya. Crepe itu rasa maca, terus begitu Excel, lu bakal ngerasain susunya lumayan tebel, susu krimnya dan itu ada rasa macanya sedikit. Yes, masih ada rasa macanya tapi ada rasa si susunya. Rasa susunya keluar gitu. Ini si green job ya. Green job untuk kalian yang bikin gue nostalgia sama rasa-rasa maca itu. Rasa maca-maca zaman dulu tuh kerasa banget lah. Cuma nih menurut gua ya, tiap orang pasti beda-beda. Nikotin dia TH-nya rendah banget, 3/10 kayaknya. Ya. Tapi kemarin tuh kita sempat nyobain yang nikotin 6 ya. Kita sempat nyobain yang 6. Yang 6. Itu friendly juga. Iya, friendly. Dibilang halus enggak halus. Dibilang ada TH-nya ada, tapi halus ya, bukan TH yang langsung nembak ke tenggorokan atau paru-paru gitu enggak. Minumnya halus. Cuma menurut gua nikotinnya ini agak bikin nyerangnya ke kepala. Kalau gua ya agak bikin berat nih pala gitu. Cuman sih enggak parah ya, enggak parah, cuman ya ada kerasa lah dikit-dikit gitu. Jadi yang buat mau slow-slowan ini enak. Buat slow-slow gitu ini enak. Buat nyantai-nyantai, lu nongkrong-nongkrong nyantai ini enak pasti. Oke lah ini. Dan satu ya, gue ngerasa ada sesuatu yang gimana ya? Ini manis, ini pahit. Di tengah-tengahnya ini ada sesuatu yang kosong. Agak gurih. Justru kalau gurih bakal enak kayaknya. Justru ini bikin gue nggak enak gitu.
Jadi ini manis, ini pahit, di tengah-tengahnya ada sesuatu yang bukan ngeganjel tapi kosong. Ada space kosong di mana itu bikin kita karena nggak terisi, kita nggak. Nah, gini. Gimana gambarnya? Konotasi dari kosongnya ini tuh nilai plus atau minus? Plus karena bikin nggak enak. Oke. Karena bikin liquidnya ini Enjoy, bisa dibawa enjoy untuk harian. Karena ini bikin liquidnya jadi apa ya? Lu nggak kenyang gitu. Iya. Lu nggak kenyang. Kayak lu kalau lu pengen lagi dan nah, untuk itu. pakai. Itu. Ini warning nih. Buat yang pakai liquid ini siap-siap cepat habis liquidnya. Siap untuk ketagihan. Siap-siap untuk ketagihan. Siap-siap ketagihan, siap-siap yang biasanya lu pakai 1 botol seminggu, ini 4 hari. Ya pokoknya untuk matcha lovers lu bisa nyobain ini. Sangat recommended lah untuk lu matcha lovers yang lu biasa minum kalau bisa pakai minum coco itulah si coco rasa matcha. Ya pokoknya kalau lu minum coco rasa matcha, ya lu pakai ini, ya. Kalau bisa coco rasa matcha kan manis. Latos ya. Bisa put yang lainnya. Nyobain itu kan manis. Bisa. Nah, itu kan manis. Dan kalau misalnya kita minum kebanyakan enak kan kalau matchanya itu. Nah kalau ini tuh matchanya enggak ya, walaupun memang itu kan itu ya sebenarnya itu. Ya itu kan minuman. Iya. Dan kalau lu dibandingin sama liquid deh, ada liquid cake yang lu berapa kali isep lu merasa kenyang. Merasa kayak udah cukup nih vaping gua. Ya. Udah cukup nih vaping gua. Ntar 1 menit 2 menit tuh baru vaping lagi gitu kan. Gini ya. Kalau ini kayak Apa? kurang aja. Selalu kurang. Iya kayak lu merasa butuh lagi. Kurangnya tuh dengan dalam artian dia positif. Jadinya lu menikmati vape ini gimana ya? Ini ada hukum ekonomi nih. Gue dulu waktu SMP gue belajar ekonomi. Katanya gini, hukum ekonomi itu semakin lu nggak butuh, quality yang tinggi itu semakin turun. Contoh simpelnya adalah ketika lu haus banget, lu habis lari, habis olahraga, air minum 1 gelas pertama itu nikmat banget. Tapi kalau lu udah kembung, lu minum 1 gelas dengan kuantiti yang sama, air yang sama, merek yang sama, Kualitasnya sama. lu udah gak enak. Gitu ngerti kan? Ya. Lu malah bisa mual karena minum kebanyakan. Tapi 1 gelas pertama itu bakal nikmat banget. Nah, ngisep ini itu kayak ngerasa kurang terus, kayak lu ngerasa isepan itu tuh gelas pertama itu. Iya. Kayak gitu terus kayak lu gak pernah kenyang, gak pernah kembung air gitu jadinya. Dan ini ya, ini. Liquid ini sama seperti yang tadi gue bilang ya, bening dan bahkan ya memang gue nggak tahu tiba-tiba nempel ya di hidung gue kayak tadi gue mencet ternyata hidung gue sampai sekarang masih berasa mancanya kalau gue naik napas, bening dan bikin kalau lu buka lu bisa habis ngedrip nih, lu make begitu lu ngebuka cap, lu nggak bakal tahu itu masih basah apa enggak karena memang hampir samar lah. Iya samar saja beningnya. Ini cakep banget menurut gue buat liquid ini yang bikin ada space kosong yang dimana lu jadi nggak kenyang ini. Ini menurut gue cakep banget. Oke lah ya. Gue nggak tahu ini karena memang di settingnya seperti itu atau karena keluar pahitnya dari si matcha. Karena menurut gue yang gue bilang tadi, manisnya cake, pahitnya matcha itu nggak ngeblend kan dia misah, terus di tengahnya ada space kosong. Lu nggak bisa nih megang terus, bawaannya mau pakai Bisa terus ya. Nggak bisa nih megang terus, ngaco ini sumpah bikin ketagihan ya. Memang gini ya, kemarin tuh gue sempet waktu yang dia bilang itu kan gak datang sekali doang di sini ya, beberapa kali lah. Nah yang begitu seingat gue tuh yang terakhir yang pas dia mau balik lagi ke tempatnya, gue sempet ngomong begini, itu tuh waktu itu dia ngomong nanti bentar lagi udah mau launching, dia bilang kan, ya kita nungguin kan, kita nungguin lo om bilang, nungguin, sampai yang terakhir kalau masalah gue bilang, oh
kapan nih keluar kapan? Ya karena emang kita nungguin. Karena iya Om Gilang sampai gue chat juga. karena memang liquid matcha ini ya kita bisa lihat aja zaman sekarang. Contoh kita bisa lihat dari atas ini aja, dari etalase kita. Matcha cuma satu. Strawberry banyak. Ya strawberry banyak banget. Gak usah lo ngomongin Donat yang banyak. mana, donat banyak. Rasa coklat juga ada lah beberapa. Coklat banyak. Pisang banyak. Es krim ada banyak. Coklat, Lupa es yang krim, mana. iya. Pisang, coklat, Oat banyak. iya, oat banyak. Terus Sereal, wafer, cereal, wafer banyak. Matcha, Ya ini doang. Ini doang. Ini nih ya. Cuma ini doang. dan untuk pecinta matcha sih rekomend Iya. banget sih. Dan gak Dan- mengecewakan. iya, nggak Satu-satunya mengecewakan. liquid matcha dan nilainya bagus banget. Ya. Ini enak banget dan ini bikin Matcha ya, layernya ngepas. Iya. Ada ngeblendnya dikit. ngeblendnya dikit. Lu kalau liquid terlalu pecah layer itu kan, gue pernah bilang ini di liquid apa ya? Oh nggak masalah ya. Pecah layernya ngepas, dimana kalau lu pecahnya jauh, itu rasanya kayak lu makan satu-satu dipisahin, Ya. ya kan? Nah kalau ini tuh ada ngeblendnya dikit tapi pecah layernya ngepas, jadi kayak lu bener-bener makan di mulut itu, lu rasain satu-satu per layernya. Ya. Oke. Oh ya gini. Kan gue udah pernah makan mie lecret nih ya. Gue Lu pernah nih, lu udah pernah ya. ya? Gue makan mie lecret. Gue makan sepotong, oke, bikin lagi 2 potong, bikin lagi 3 potong, bikin lagi, dan 4 potong, gue mulai agak enak makannya. Kenapa? Karena ya rasanya begitu aja. Iya. Nah begitu masuk ke liquid ini kan mie lecret juga, rasa matcha. Sama sekali nggak bikin gue enak. Berapa Iya. kali gue nge-puff itu nggak bikin gue enak. Dan ngepuff-puffin terus, dan ini nggak ada hint enak ya. Dan yang gue bilang tadi, nikotinnya bikin gue naik itu, bikin kepala gue berat. Ternyata setelah banyak puff, intensitasnya sama, Iya. nggak naik, nggak intensitas kepala gue beratnya nggak makin berat. Dan malah cenderung bikin agak-agak hilang, malah bikin kita menyesuaikan. Ini menurut gue sih cakep banget sih, dari nikotinnya juga, jadi lu slow, lu nyantai, tapi nggak bikin lu puyeng. Iya, kadang ada beberapa liquid yang gue pribadi ya, nggak cocok sama nikotinnya, gue ngisep berapa kali jadi puyeng, malah gue bawaannya pengen tidur. Iya. Kali ini enggak coy, bawaannya pengen ngisep lagi. Karena enak. TH-nya halus, TH kayak 3/10, ada dikit tapi halus banget. Dari rasa gurih-gurih macanya ada, Iya. pahit macanya ada, layernya cakep banget. Rating flavor 10. Ya, rating flavor 10. 10/10 dari gua. Ya. Dari gue juga sama. Dari sweetnya nggak terlalu sweet, gue kasih nilai 6. Tapi sweet nilai 6 ini masuknya positif. Kenapa? Karena ngepas banget. Nggak bikin enak, manisnya tuh nggak bikin enak. Layer per layer 10, flavor 10, apa lagi ya? TH, kalau TH gue ngasih nilai 10 ya. Gue kalau misalnya ini nilai positifnya 10. Kenapa? Karena ya rating ininya. 0 sampai 10 iya. nya. Kalau sampai gue 3. Iya, karena memang ini halus, gue kasih nilai 2. Karena memang kagak Halus banget, karena bro. memang halus banget. Di gua halus banget. Apalagi ya, manis udah. Cloudnya agak tipis. Ya, cloud agak tipis menurut gua. Dari yang gua pakai, cloud agak tipis. Di 2 koil tipis. Ya nggak terlalu mengganggu ya, nggak terlalu mengganggu. Iya. Positifnya nggak terlalu mengganggu. Iya. Tapi buat cloud chaser ini mungkin jadi catatan, Iya. karena buat cloud chasing ini agak tipis menurut gua. Balik lagi settingan gua. Kalau kalian bisa dapat settingan yang bikin cloudnya dia tebel banget ya, berarti kita beda settingan aja gitu. Iya. Nggak ada yang perlu disalahkan. Gua salah nih karena cloud gua tipis ya, mungkin
memang gue dapatnya segini, atau malah gue nyalahin orang yang wah cloud lu ketebelan, lu gak menggunakan lain, nggak bisa juga. Balik lagi nih gue ngejar karena agak kemanisan gue mungkin ngaruh ke cloud, tapi ini 2 RDA dengan 2 settingan berbeda, cloudnya sama-sama nggak tebel gitu. Sama nggak tebel. Dan Om bilang ini kita nggak ngejilat loh ya. Kita nggak ngejilat, kayak gue bilang cloud tipis juga. Gue bilang cloud tipis. Ya, kita review dan review benar-benar yang subjektif kita. Objektif berdasarkan subjektif. Ya. Kalau subjektif kita ngejilat dong. Iya betul. Iya benar. Iya pokoknya gitulah kita. Ya, pokoknya apa kita adanya, kita review apa adanya. Ini kalau bilang nonton nih ya, harusnya nonton. Kita kasih nanti linknya ke Om bilang. Harusnya sih ditonton. Ya, harusnya ditonton. Om, kita nggak ngejilat Om. Iya, tapi ini enak banget. Iya, ini jujur ini enak banget. Ini oke banget dan Om udah bikin kita nostalgia ke masa-masa yang kita nyobain Masa-masa awal kita vaping. Iya, awal kita vaping, kita ngerasain matcha dan matcha itu enak banget. Ini apa namanya? Intermezzo sedikit. Gua tuh mulai doyan sama yang makanan minuman rasa matcha itu karena gue nyobain liquid matcha itu enak. Dan begitu gue masuk ke minuman matcha, makanan matcha, gue ngerasain oh iya enak juga ya matcha green tea-nya Jepang. Ya kan ngomong green tea Jepang dong. Karena ya kan Ada ganggu ya. Kayak dia udah nggak ganti gaspol 2 tahun ya. tadi guys kita asap tipis. Nah, gua mulai cinta sama matcha itu ketika gua nyobain liquid matcha waktu dulu dan ini memang bikin gua nostalgia ke masa itu. Gua mulai jatuh cinta ke matcha lagi gitu. Lu tau gak sih gue pengen bilang dia ada satu layer ya kayak gue nggak tahu dia rasa apa, dibilang pahit nggak pahit, dibilang manis nggak manis, tapi dibilang asam bukan asam, dibilang kecut bukan kecut, dibilang Itu dari matchanya sebenarnya. iya rasa matcha. Dan ini apa ya, rasa kalau lu nyobain liquid matcha banyak tuh yang kayak gini, yang kayak ya kayak matcha manis gitu, atau matcha yang ada pahit-pahitnya, tapi ini kayak ada hint matcha yang beneran matcha. Apa ya, beneran matcha tuh gimana ya? Ya matcha yang bubuk yang di itu kali. Iya yang dibuka Ya. itu. Kalau nyobain bubuk matcha gitu, kalau lu minum minuman yang cotos tadi kan, itu kan nggak keluar nih rasa matcha ininya. Justru intinya matcha tuh ada rasa khasnya dia kan. Ya. Kalau di minuman itu kan nggak terlalu kerasa, meskipun dia ada manis, ada pahit, ya, tapi nggak terlalu pahit yang kayak matcha beneran. bukan. Ada layer, ada rasa matcha yang hilang. Ada satu hint yang hilang kalau di minuman itu. Di sini ada. Oh berarti gini, matcha latte yang kita kalau misal coffee shop yang benar-benar pakai matcha beneran. Iya. Ya. Nah itu. Ya, paham gua. Ada matcha itunya gitu. Iya. Tapi ini dalam bentuk cake ya. Nah, Tukeran device kali ya. Gue pengen tahu di situ kayak gimana outputnya. silakan. Itu baru gua drip, di sini baru drip ya masih basah. Lebih manis di sini nggak sih? Enggak. Gua ngerasa sama aja. Tapi agak lebih nembak di bagian sini. Di settingan dulu tuh lebih nembak, lebih ngegerak. Iya, lebih ada TH-nya di gua. Di sini kayak agak itu halus. Makanya Rafa bilang halus. Nah ini loh, ada rasa khas matchanya itu apa ya? Yang bikin Susah digambarin itu rasa apaan. Dan itu yang bikin kita nggak bosan sebenarnya. Iya, itu yang bikin kita mau lagi gitu. Yang nambahin hint yang bikin kita nggak bosan, nggak enak nih. Layer ini sebenarnya yang kayak wah lu susah deh nyari di liquid lain. Gitu, kayak kesannya kayak gitulah. Gimana ya? Ya pokoknya jarang lah lu nemuin hint ini di liquid lain karena memang rasa spesialnya matcha kayaknya ya. Iya.
Itu itu nggak bisa berkata-kata lanjutan lagi kayaknya. Kita udah habis kata-kata karena kita memang menikmati liquid ini. Jadi karena kita masih mau nikmatin ini lebih lagi, kita akhirin aja langsung videonya. Tadi rating udah keluar, knowledge sesi knowledge udah keluar. Selama kita priming. Ya, jadi ya udah. Good job banget. Good job sekali lagi. Ya, good job. Great job. Bukan good job doang, tapi great job untuk Aloha Brewery buat sama Bivapor. Ya, ini great job karena kalian sudah membawa kita ke masa lalu kita bisa bernostalgia lagi. Buat kalian yang vapor lama nyobain nilai ini nggak bakal nyesel. Ya. Buat vapor baru apalagi untuk matcha lovers, terus habis apalagi itu buat yang belum pernah nyobain liquid matcha. Pertama ketemu liquid matcha ini tuh masih kayak ngerasa anjir nih liquid enak banget. Enak banget. Seperti biasa keselak asap. Ya. Kita akhiri aja video ini. Great job. Balik lagi great job untuk kalian semua, untuk yang udah bikin liquid ini. Dan gua nggak bosan-bosan untuk ngingetin kalian, jangan lupa subscribe kita, tekan tombol lonceng, terus like, komen, dan juga jangan lupa share ke teman, sahabat, keluarga, pacar, selingkuhan, terus istri dan lain-lainnya gitu ya, mantan-mantan. Buat kalian yang punya selingkuhan ya, share juga. Terus jangan lupa follow juga buat kita di yang IG. punya selingkuhan ya. Jangan cari, jangan dicari. Ingat, perselingkuhan itu namanya selingkuh ya. Selingan indah keluarga dulu. Nah, jangan sampai. Oke. Terus kasihan ke anak. Kasihan ke anak, kasihan ke keluarga juga kasihan. Keluarga, kasihan ke istri, kasihan ke diri kalian sendiri. Yang pastinya kalau gue bilang ya, lu punya satu cewek, life cost lu bertambah 3 kali lipat coy. Iya kan? Lu punya 2 cewek ya, 6 kali lipat life cost lu bertambah. Satu aja udah nyusahin apalagi 2. Ya. Terus jangan lupa follow IG. Ingat, jangan lupa follow IG kita di Dreams Expoli Vape Store. Vape Store. Iya, Vape Store. Terus jangan lupa ada di bawah sini tolong. Terus jangan lupa untuk mampir ke kita, belanja-belanja, sharing-sharing, nongkrong. Yang mungkin bahkan kita belum tahu, kalian udah tahu, kalian bisa kasih tahu ke kita, kalian bisa ngajarin, kita welcome banget. Betul. Apalagi? Like, lonceng, udah semua. Ini semua udah. Gini, maaf kata apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian, yang menyinggung penonton ataupun yang tidak menonton, yang menyakiti hati. Karena kita isi cuma buat seru-seruan doang. Seru-seruan, kita nyobain liquid baru, kita buka tester juga buat customer yang datang ke sini, buat kalian yang datang ke sini, kita open juga. Dan kalian bisa komen-komen apa yang kurang dari kita. Kalian bisa komenin apa yang kurang dari kita. Bang, kurang ganteng gitu ya. Nggak bisa itu. Kita udah ganteng maksimal. Kita udah ganteng buan lahir ya. Iya, udah ganteng maksimal. Gak usah dikomenin. Ingat, jadi cowok tuh harus pede. Yang penting pede dulu coy. Gue pengen nyebut nama tapi nggak enak ya. Ya kalian bisa lihat lah, artis nggak semuanya ganteng tapi semuanya terkenal. Karena pede. Yang jadi ini tuh, yang jadi contoh tuh dulu tuh Bang Mantra secara look kalau fisik kita kalah jauh, mungkin kalah ganteng sama siapa? Contoh artis ya, Raffi Ahmad. Kalau sangkatan itu sama ini Rano Karno. Iya, kalau Bung Rano Karno itu kan ganteng gitu kan, maco gitu. Kalau Bang Mandra kan dia Betawi banget sih. Iya. Maconya Betawi kayak gitu. Tapi lihat dia dengan kepedeannya dia dan skill seninya dia, skill dia seninya dia. Gila, jago banget.
Dia bisa jadi artis dan sutradara sekaligus loh. Memang itu sih, dia pede dan dia punya skill, dan itu hasilnya dia jadi terkenal jadi ya. hebat. Hasilnya seperti sekarang dari Martin sekarang. Yes. Nah, makanya untuk cowok-cowok di luar sana yang insecure ngapain sih? Jangan jadi cowok, jangan insecure, yang penting pede nomor satu. Ya. Kayak kita di sini Over pede. Sebenarnya kita over pede. kita over pede Sampai aja. bawa politik, orang, terus fisiknya orang. Padahal kita kalau misalnya kena Apa kita nangis? di seksual ya, kita nggak punya apa namanya support system. Power sama. Kita nggak punya power apa tapi ya namanya kita di negara Wakanda yang demokratis ini, katanya demokratis, katanya. Jadi bebas lah menyampaikan pendapat. Kita di sini nggak suka main Candy Crush. Apa dengan Candy Crush, kamu nggak ngerti? Nah, makanya nonton lihat-lihat Twitter lah, banyak tuh kemarin. Belum lama sempet trending topik di Twitter Candy Crush. Apa itu? Ada yang main Candy Crush? ada lagi rap. Lagi. Ya yang kan yang kerjain juga. Waduh. Aduh, yang penting ajudan nyatet. Aduh. Ya udahlah, jangan sih. Takutnya kita ke take down. Maaf kata. Ya, maaf kata kalau bisa kita ada salah kata, kalau kita salah ngejokes, banyak. kalau kita salah ngejokes. Kita sih sini sebenarnya cuma mencurahkan aspirasi rakyat. Karena kita rakyat. Karena kita rakyat. Iya, Ingat, jangan seperti wakil rakyat yang bukan rakyat. iya, kita rakyat. Kita banyak loh customer sini datang ngobrol. Oh, kita sharing. Oh ya benar juga. Karena kita sesama rakyat. Ya pokoknya begitulah. Oke, nggak usah dilanjutin karena terlalu bahaya, pinggir jurang. Ya, thank you for watching. Pinggir jurang buat yang besar. Buat kita tengah jurang. Ya udah. Dari gua thank you for watching. See you in the next video. Gua Marcel pamit undur diri. Gua Chris pamit undur diri. Goodbye. Bye. Thank you for watching. Ya. See you. Balik lagi. Goodbye. Gua agak komplain karena bahasa tadi gua kepikiran jadinya. Ya pokoknya goodbye. Ya. Goodbye, thank you. Goodbye. Ya, tampaknya ada tukang bakso ya. Ya. Dah. Dadah.